Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya saudara pagi ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita. Dalam teduh, saudara, saya berdoa setiap kita terus berjalan di dalam sukacita dan kekuatan dari Tuhan, saudara. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, apapun musim hidup yang saat ini sedang kita alami, mungkin ada saudara yang sedang ada dalam musim-musim gelap dalam hidupmu. Tetap berharap kepada Tuhan, taruh pengharapanmu di dalam Tuhan, izinkan Dia bekerja dalam hidupmu dan menyatakan kuasanya yang ajaib. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib, sungguh Engkau Tuhan yang besar. Kami bersyukur dalam hidup kami punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan yang selalu menepati janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membawa setiap pujian sembah kami kepada Engkau Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Engkau pasti sanggup, Engkau masih sanggup menolong kami. Tanganmu takkan terlambat untuk mengangkatku. Tanganmu Tuhan tak pernah terlambat untuk menopang hidupku, untuk menuntun langkahku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Aku percaya Engkau pasti sanggup. Aku percaya Engkau selalu ada bersamaku. Kau tak pernah tinggalkan aku. Iya Tuhan yang ajaib, Iya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Engkaulah harapan kami, yang tak pernah kecewakan kami. Kuasa-Mu ajaib, anugerah-Mu besar. Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan yang ajaib, Kau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kau
Engkau yang sanggup menolong kami, sanggup mengangkat kami saat kami jatuh. Bahkan Engkau tidak akan biarkan kami sampai tergeletak, sebab pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Ajarkan setiap kami, ubahkan kehidupan setiap kami, jamah setiap kami, sehingga hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri renungan kita, saudara, tentang harapan. Ya, saudara, kalau kemarin kita belajar mengenai harapan versus ekspektasi, saudara. Hari ini saya akan berikan judul renungan saya, ketika ekspektasi menghancurkanmu. Dalam hidup ini kita seringkali menaruh harapan pada orang lain, ya saudara. Seringkali kita menaruh ekspektasi kita pada diri kita sendiri, atau pada sebuah situasi yang kita anggap pasti dalam hidup ini bisa menolong kita. Ya, seringkali kita berekspektasi teman kita akan selalu ada, sahabat kita akan selalu ada menolong kita, keluarga kita selalu ada, atau mungkin kita seringkali berpikir kita sendiri bisa selalu kuat dengan kekuatan kita sendiri. Namun kenyataannya kan seringkali berbeda ya saudara. Orang yang kita andalkan mengecewakan kita. Diri kita mungkin gagal memenuhi ekspektasi yang kita buat sendiri. Atau seringkali situasi hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang hancur hatinya karena mereka menaruh ekspektasi di tempat yang salah. Hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa sumber pengharapan sejati bukan ada pada manusia, bukan ada pada kemampuan kita sendiri, tapi kepada Tuhan yang setia dan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8, saudara. Firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk menaruh pengharapan kita pada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Banyak dari kita yang sering kali kecewa, hancur hatinya, mengalami ketidakpastian. Itu adalah konsekuensi kalau kita hidup mengandalkan manusia, kalau kita hidup mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Tapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan pengharapan yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak mudah dihancurkan oleh keadaan, tapi tetap berbuah meski dalam masa-masa sulit. Saudara, hari ini ketika mungkin ada di antara kita yang sedang merasa dikecewakan oleh atau mungkin dihancurkan oleh ekspektasi yang kau buat sendiri. Mungkin ada sahabatmu, orang yang engkau percayai, atau mungkin keluargamu, orang terdekatmu yang mengecewakan engkau, mungkin menghancurkan engkau. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa ada sebuah pengharapan yang sejati yang tidak pernah mengecewakan engkau, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara, setiap kali ekspektasi manusia gagal, setiap kali ekspektasimu gagal, itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar melepaskan ekspektasi kita dan menaruh harapan kita di tempat yang paling aman, yaitu kepada Tuhan yang setia dalam hidup kita. Ekspektasi manusia bisa menghancurkan, saudara, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita menaruh harapan pada orang lain, pada diri sendiri, mungkin kita akan sering kecewa, saudara. Tapi Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah mengecewakan.
setiap kita. Ya, ekspektasi manusia bisa menghancurkan hatimu, tapi pengharapanmu kepada Tuhan akan memberikan kau ketenangan, bahkan akan memberikan kau keberanian untuk terus maju dalam hidup ini dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Melepaskan ekspektasi bukan berarti kita jadi orang yang pasif, saudara. Jadi orang yang diam aja tidak mau bertumbuh, bukan. Tapi ketika kita melepaskan ekspektasi kita dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, justru kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dengan caranya yang sempurna. Bukan dengan cara kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kemauan kita, tapi dengan cara Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya, saudara. Dan bahkan Dia selalu hadir. Bahkan di saat manusia mengecewakan, di saat sekitarmu mengecewakanmu, di saat orang terdekatmu mengecewakanmu, Tuhan tidak pernah gagal dan Dia selalu hadir, ada bersama dengan kita. Hari ini jangan biarkan ekspektasimu, ekspektasi manusia menghancurkan hidupmu, menghancurkan hatimu, tapi letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Ingat, setiap kali ekspektasimu gagal, itu adalah kesempatan untuk belajar melepaskan ekspektasimu dan menaruh harapanmu di tempat yang paling aman, yaitu kepada Tuhan yang setia. Hari ini saya berdoa, saudara, setiap kita yang mungkin sedang dikecewakan, mungkin sedang mengalami sebuah masa di mana engkau kecewa, engkau sedang hancur. Hari ini lepaskan ekspektasimu, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Punya ekspektasi tidak salah. Tapi ketika ekspektasimu menjadi sandaran dalam hidupmu, disitulah hatimu akan mudah dikecewakan. Seringkali kita tidak terluka karena berharap, saudara. Tapi kita terluka karena kita berharap kepada tempat yang salah. Tempat yang tidak mampu memberikan pengharapan yang sejati. Ya, saudara, firman Tuhan tadi katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa, saudara? Karena memang manusia tidak pernah diciptakan untuk jadi sumber pengharapan utama dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pengharapan yang sejati bagi setiap kita. Hari ini judul renungan kita ketika ekspektasi menghancurkanmu. Ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali bukan akhir cerita dalam hidup kita, tapi sebuah undangan bagi kita untuk memeriksa kembali kepada siapakah sebenarnya aku berharap. Apakah aku sudah letakkan pengharapanku kepada Tuhan? Atau aku taruh pengharapanku hanya kepada manusia? Hari ini biar menjadi pengingat bagi setiap kita, saudara, bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Bahwa ketika manusia mengecewakanmu, orang terdekatmu mengecewakanmu, situasi mengecewakanmu, Dia selalu ada, menanti setiap kita untuk belajar melepaskan ekspektasi kita dan mulai menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini bukan situasi yang menghancurkanmu, mungkin hari ini bukan orang sekitarmu yang menghancurkanmu, tapi mungkin ekspektasi yang terlalu lama engkau genggam dalam hidup ini. Ekspektasi bahwa mungkin orang akan mengerti. Ekspektasi bahwa mungkin keadaannya akan membaik sesuai dengan waktumu. Ekspektasi bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara yang kau mau. Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencanamu. Tapi hari ini di tengah setiap kekecewaan yang mungkin sedang kau alami, di tengah setiap kehancuran yang mungkin sedang kau alami, karena engkau mengandalkan pikiranmu sendiri, mengandalkan manusia, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat ekspektasimu bisa engkau lepaskan, disitulah engkau akan bisa menanam, menumbuhkan pengharapan yang sejati. Dalam hidup ini Tuhan tidak menjanjikan hidup yang selalu sempurna, hidup yang tanpa badai, tapi Dia menjanjikan Dia selalu ada bersama dengan kita. Mungkin hari ini Tuhan tidak sedang memperbaiki keadaanmu, tapi hari ini Dia sedang memperbaiki hidupmu terlebih dahulu. Nanti di waktunya, dengan caranya, Dia akan buat semuanya jadi indah. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hari ini jadilah tenang, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena apa yang mengecewakanmu hari ini tidak menentukan masa depanmu ketika engkau mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kekecewaan yang kau alami bukan berarti Tuhan gagal dalam hidupmu, tapi seringkali itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menata ulang hatimu, sedang menata ulang arah hidupmu. Hari ini lepaskan setiap ekspektasi yang membebani engkau dan taruhlah pengharapanmu di tempat yang paling aman. Ketika hatimu bersandar pada Tuhan, ketika engkau taruh harapanmu kepada Tuhan, mungkin kau tidak selalu mendapatkan apa yang kau harapkan, tapi engkau akan selalu mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Dan itu lebih dari cukup dalam hidup kita. Ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia itu, Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang berkuasa itu, Dia sedang pegang kendali atas hidupmu dan engkau aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini bagi setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taruh pengharapanku sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini ekspektasiku mungkin sedang menghancurkanku, mungkin sedang mengecewakanku. Tapi aku tahu hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanku, yaitu Engkau, Tuhan. Hari ini aku berkomitmen menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Kau yang berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, aku mau taruh pengharapanku sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bolehkah Engkau taruh tanganmu di dada saudara? Saya rindu berdoa buat saudara. Dan kau yang hari ini mungkin sedang dikecewakan oleh ekspektasimu, sedang dihancurkan oleh orang yang selama ini engkau andalkan dalam hidupmu, dengan situasi yang selama ini engkau andalkan dalam hidupmu. Dan kau berkata kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan, untuk aku melepaskan ekspektasiku. Hari ini keputusanku dan aku mau serahkan semua pengharapanku kepada Tuhan. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi ini untuk setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Siapa mereka yang berkomitmen kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, mampukan aku, kuatkan aku. Dan hari ini aku berkomitmen untuk melepaskan setiap ekspektasiku yang ku tahu selama ini membebani aku, bahkan menghancurkan aku. Dan hari ini aku meletakkan pengharapanku kepada Tuhan, meletakkan pengharapanku di tempat yang paling aman dalam hidup ini, yaitu hanya kepada Tuhan. Mau berdoa hari ini, Tuhan mampukan mereka, berikan kekuatan buat setiap mereka Tuhan, untuk mereka bisa tetap teguh memegang komitmen mereka kepada Tuhan, tetap teguh memegang janji mereka kepada Tuhan, dan mereka akan melihat pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka, sehingga mereka dapat melihat bahwa pengharapan yang mereka taruh di dalam Tuhan adalah tempat yang paling aman, adalah keputusan yang terbaik dalam hidup mereka untuk meletakkan pengharapan mereka di tangan Kau Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu yang berharap, yang setia, yang taat, yang mengandalkan Tuhan di dalam
kehidupan setiap mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biar setiap kami hari ini berkomitmen dan menjalani setiap komitmen kami kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami pada Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, yang mau berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh mereka, yang sedang sakit Tuhan. Yang mau berdoa mujizat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Setiap sakit penyakit mereka sudah diangkat dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa juga untuk setiap keluarga dalam setiap pergumulan yang sedang mereka alami Tuhan. Dalam relasi mereka Tuhan, dalam kondisi finansial mereka Tuhan. Kiranya Engkau buka jalan dalam kehidupan setiap mereka. Setiap mereka yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan kepada Engkau Tuhan. Setiap mereka yang mau sungguh-sungguh hidup baru, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hari ini mau berdoa, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memulai hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara rindu didoakan, saudara boleh tuliskan dan kirimkan ke DM Instagram saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Sampai jumpa kembali besok dalam teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk